Selamat datang dan jumpa kembali di cerita Mbak Q-Jam. Bayangkan saja, saat aku sedang bertaruh nyawa dalam kondisi koma di ruang ICU, suamiku justru menghabiskan seluruh isi rekeningku dan membawa ibu mertua serta adik iparku terbang berlibur mewah ke Finlandia. Penyelesaian yang jauh lebih dingin dari salju Finlandia. Saat mereka pulang dengan tangan kosong, mereka tidak akan menemukan lagi rumah mewah untuk berteduh, karena semuanya sudah kujual habis tanpa sisa. Simak bagaimana aku membuat para pengkhianat ini menyesal seumur hidup dan berakhir menjadi gelandangan di jalanan. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa. Semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Nirma Wigati terbaring kaku di balik kaca ruang ICU dengan berbagai selang yang menopang hidupnya. Bunyi ritmis dari monitor detak jantung menjadi satu-satunya tanda bahwa nyawanya masih tertahan di raga yang ringkih itu. Di luar ruangan, suasana justru terasa sangat kontras. Niko Armanu, suaminya, berdiri dengan wajah yang tidak menunjukkan kesedihan sedikitpun. Ia justru sibuk menatap layar ponselnya, menghitung angka-angka digital yang baru saja berpindah tangan. Niko telah berhasil melakukan rekayasa pemindahan dana dari rekening pribadi Nirma ke rekeningnya sendiri saat Nirma tidak berdaya. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Baginya, Nirma bukan lagi seorang istri, melainkan beban yang harus segera diselesaikan agar ia bisa menikmati harta yang selama ini ia incar. Ibu Sasmi Regina, ibu mertua Nirma, datang menghampiri Niko dengan raut wajah penuh ambisi. Ia tidak menanyakan perkembangan kesehatan menantunya, melainkan langsung bertanya mengenai uang yang sudah dikuras. Ibu Sasmi bahkan tidak segan mengeluarkan kata-kata tajam di depan ruang ICU yang seharusnya tenang. Ia menyebut Nirma sebagai pembawa sial yang hanya menyusahkan keluarga mereka. Menurutnya, kecelakaan yang menimpa Nirma adalah jalan keluar terbaik agar putra kesayangannya, Niko, bisa hidup bebas tanpa tekanan dari istri yang terlalu dominan. Mereka sudah merencanakan sebuah perjalanan besar ke Finlandia sebagai bentuk perayaan atas kematian yang mereka anggap sudah pasti akan terjadi dalam hitungan hari. Loli Minarsi, adik ipar Nirma, ikut bergabung dalam percakapan itu. Ia dengan gaya manjanya mendesak Niko untuk segera memesan tiket kelas bisnis. Loli sudah membayangkan betapa mewahnya liburan mereka nanti, berfoto di bawah cahaya aurora dan berbelanja barang-barang bermerek menggunakan uang Nirma. Tidak ada sedikit pun rasa empati yang tersisa di hati mereka untuk Nirma yang sedang berjuang melawan maut. Mereka menganggap vonis dokter bahwa harapan hidup Nirma sangat tipis adalah sebuah kepastian legal untuk mulai membagi-bagikan harta. Suara tawa pelan mereka sesekali terdengar di koridor rumah sakit, menunjukkan betapa rendahnya moralitas keluarga tersebut. Di sudut lain, Ibu Sri Winarti, ibu kandung Nirma, duduk tersimpuh sambil memeluk Teddy Wahrianto, anak laki-laki Nirma yang masih kecil. Air mata Ibu Sri tidak berhenti mengalir, membasahi pipi tuanya yang nampak sangat lelah. Ia tidak mengerti mengapa keluarga Niko begitu tega merencanakan liburan di saat Nirma sedang dalam kondisi kritis. Setiap kali Ibu Sri mencoba mendekat untuk bertanya mengenai biaya pengobatan, Ibu Sasmi selalu membalasnya dengan bentakan dan penghinaan. Ibu Sasmi mengancam tidak akan membayar Rp1 pun untuk biaya rumah sakit jika Ibu Sri terus ikut campur. Ia menyuruh Ibu Sri untuk bersiap-siap membawa pulang jenazah anaknya, karena menurutnya pengobatan itu hanya membuang-buang uang. Bibi Imah, asisten rumah tangga yang sudah lama ikut dengan keluarga Nirma, berdiri di belakang Ibu Sri dengan perasaan marah yang tertahan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Niko secara diam-diam mengambil sidik jari Nirma yang sedang koma untuk membuka akses pengamanan di ponselnya. Bibi Imah tahu bahwa ini adalah sebuah kejahatan besar, namun ia tidak punya kekuatan untuk melawan secara langsung. Ia hanya bisa memberikan dukungan moral kepada Ibu Sri dan menjaga Teddy agar tidak mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Ibu Sasmi dan Loli. Bibi Imah diam-diam menyimpan sebuah bukti kecil yang ia temukan dari mobil Nirma sebelum dihancurkan oleh pihak bengkel suruhan Niko. Niko kemudian masuk ruang ICU sebentar, bukan untuk mendoakan istrinya, melainkan untuk membisikkan kata-kata yang sangat kejam di telinga Nirma yang nampak tertidur pulas.
Ia mengatakan bahwa ia sudah memindahkan semua saldo di rekening Nirma dan sebentar lagi mereka akan pergi ke Finlandia. Niko dengan bangga menyebut bahwa jabatan direktur utama di perusahaan rintisan mereka kini sudah berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Ia menyuruh Nirma untuk tidak perlu bangun lagi karena rumah mewah mereka juga akan segera ia urus kepemilikannya. Niko tidak sadar bahwa di dalam kegelapan komanya, Nirma masih mampu menangkap getaran suara itu. Dan setiap kata-kata kejam Niko tercatat jelas dalam alam bawah sadarnya. Dokter Adrian keluar dari ruangan dengan wajah lesu dan memberikan penjelasan terakhir kepada keluarga. Ia menyatakan bahwa kondisi organ dalam Nirma terus menurun dan kemungkinan besar ia tidak akan bertahan melewati malam ini. Mendengar hal itu, Niko justru nampak lega. Ia segera memberikan instruksi kepada Bibi Imah agar membereskan baju-bajunya karena besok pagi mereka akan berangkat ke bandara. Niko berbohong kepada rumah sakit bahwa ia ada urusan bisnis yang sangat mendesak dan meninggalkan nomor telepon yang nantinya tidak akan bisa dihubungi. Ia meninggalkan istrinya yang sedang sekarat tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sementara Ibu Sri Winarti jatuh pingsan karena tidak kuasa menahan beban penderitaan melihat perlakuan menantunya. Keheningan malam di rumah sakit menjadi saksi bisu pengkhianatan yang paling keji. Niko, Ibu Sasmi, dan Loli meninggalkan gedung itu dengan langkah ringan. Membayangkan dinginnya salju di Finlandia. Mereka tidak peduli dengan biaya pemakaman atau nasib Teddy dan Ibu Sri nantinya. Bagi mereka, Nirma sudah mati sejak uang di rekeningnya berpindah tangan. Di dalam ruang isolasi yang dingin, monitor jantung Nirma tiba-tiba mengeluarkan bunyi peringatan yang panjang. Para perawat berlarian masuk untuk memberikan pertolongan pertama. Sementara Ibu Sri yang baru sadar kembali mulai merapalkan doa-doa dengan suara gemetar. Di tengah keputusasaan itu, sebuah keajaiban yang tidak terduga mulai bekerja pada tubuh Nirma yang dianggap sudah tidak bernyawa. Matahari terbit dengan sangat cerah di ufuk timur, namun bagi Ibu Sri Winarti, cahaya itu terasa begitu menyakitkan. Ia duduk di kursi tunggu kayu yang keras di depan ruang ICU dengan pandangan kosong. Di pangkuannya, Teddy Wahrianto tertidur karena kelelahan setelah semalaman menangis memanggil ibunya. Ibu Sri tidak habis pikir bagaimana Niko Armanu bisa benar-benar pergi meninggalkan istrinya yang sedang diambang maut. Pagi itu, Niko bersama Ibu Sasmi Regina dan Loli Minarsi sudah berangkat menuju bandara untuk terbang ke Finlandia. Mereka pergi dengan tawa lebar seolah-olah sedang merayakan kemenangan besar. Tanpa peduli bahwa Nirma Wigati sedang dipasangi alat pacu jantung berkali-kali oleh tim medis. Bibi Imah datang membawa bungkusan nasi sederhana dan air mineral untuk Ibu Sri. Ia duduk di samping majikan tuanya itu sambil mengusap punggungnya pelan. Bibi Imah menceritakan bahwa sebelum berangkat, Niko sempat memanggilnya dan memberikan peringatan keras. Niko melarang Bibi Imah untuk menghubungi mereka selama di Finlandia, apapun yang terjadi pada Nirma. Niko bahkan mengancam akan memecat Bibi Imah tanpa pesangon jika ia berani mengganggu liburan keluarga mereka dengan kabar duka dari rumah sakit. Bibi Imah merasa sangat terhina, namun ia tetap bertahan demi kesetiaannya pada Nirma yang selalu baik kepadanya selama bertahun-tahun. Di dalam tasnya, Bibi Imah menyimpan sebuah benda yang sangat penting. Itu adalah kartu memori dari kamera dashboard mobil Nirma yang ia ambil secara diam-diam. Ia belum sempat melihat isinya. Namun ia yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan kecelakaan yang menimpa Nirma. Ia teringat bagaimana Niko bersikeras agar Nirma yang menyetir mobil malam itu menuju kantor untuk mengambil dokumen penting. Padahal Nirma sedang sangat lelah setelah bekerja sebagai manajer di perusahaan mereka. Bibi Imah merasa ada konspirasi besar yang sedang dimainkan oleh Niko dan ibunya untuk menyingkirkan Nirma secara perlahan namun pasti. Tiba-tiba, seorang perawat keluar dengan tergesa-gesa dan memanggil keluarga Nirma Wigati. Ibu Sri langsung berdiri dengan kaki gemetar, menggendong Teddy yang terbangun karena kaget. Perawat itu mengabarkan bahwa terjadi sebuah anomali medis yang sangat luar biasa. Meskipun detak jantung Nirma sempat berhenti selama beberapa menit, kini kondisinya mulai stabil secara mendadak. Tekanan darahnya yang tadi sangat rendah mulai naik ke angka normal tanpa bantuan obat-obatan tambahan. Dokter Adrian yang menangani Nirma bahkan menyebut ini sebagai keajaiban yang sulit dijelaskan secara logika medis. Ibu Sri langsung bersujud syukur di lantai rumah sakit sambil memeluk cucunya erat-erat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, muncul masalah baru yang sangat berat.
Pihak administrasi rumah sakit memanggil Ibu Sri untuk segera melunasi deposit biaya perawatan ICU yang sudah jatuh tempo. Jumlahnya sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah karena pengobatan intensif yang dijalani Nirma. Saat Ibu Sri mencoba menggesek kartu ATM milik Nirma yang ia pegang, ternyata saldonya kosong sama sekali. Ia mencoba menghubungi Niko berkali-kali, namun nomornya sudah tidak aktif. Ibu Sri menyadari bahwa Niko benar-benar telah menguras habis semua uang hasil kerja keras Nirma selama bertahun-tahun sebelum ia pergi berlibur. Ibu Sasmi Regina sempat mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Ibu Sri sebelum ponselnya dimatikan. Isi pesannya sangat kasar dan menyakitkan. Ia menulis bahwa Ibu Sri jangan pernah berharap mendapatkan uang dari Niko lagi. Ibu Sasmi juga menghina Nirma dengan mengatakan bahwa jika Nirma memang ingin mati, sebaiknya segera mati sekarang agar tidak terus-menerus menguras harta yang kini sudah sah menjadi milik putranya. Pesan itu membuat Ibu Sri menangis sejadi-jadinya di lorong rumah sakit. Ia merasa sangat tidak berdaya menghadapi kekejaman menantu dan besannya yang sudah tidak memiliki hati nurani sedikitpun. Dalam kondisi terdesak, Bibi Imah memberikan saran agar Ibu Sri menghubungi Pak James Waryanto. Pak James adalah pengacara keluarga sekaligus sahabat lama mendiang ayah Nirma yang kini menjabat sebagai direktur utama di sebuah perusahaan konsultan hukum besar. Bibi Imah ingat bahwa Nirma pernah menitipkan sebuah berkas penting kepada Pak James beberapa bulan sebelum kecelakaan terjadi. Berkas itu berisi tentang pengaturan aset dan warisan yang sudah dipersiapkan Nirma untuk Teddy jika terjadi sesuatu padanya. Ibu Sri segera menyetujui usul tersebut dan meminta Bibi Imah untuk segera menjemput Pak James, agar bisa membantu mereka keluar dari situasi sulit ini. Malam itu, di saat Niko dan keluarganya mungkin sedang bersulang merayakan kemewahan di Finlandia, Nirma Wigati perlahan membuka matanya. Meski masih sangat lemah dan tidak bisa bicara, tatapan matanya terlihat sangat jernih dan penuh dengan tekad. Ia melihat ibunya yang tertidur di kursi sambil memegang tas berisi berkas-berkas pengadilan. Nirma teringat semua kata-kata kejam Niko saat ia koma. Ia teringat bagaimana suaminya itu merendahkan martabatnya dan berniat mengusir ibu serta anaknya dari rumah mereka sendiri. Di dalam hatinya, Nirma bersumpah bahwa ia akan membalas setiap tetes air mata ibunya dan setiap penghinaan yang dilontarkan oleh keluarga suaminya dengan cara yang paling telak. Pak James Waryanto tiba di rumah sakit dengan langkah terburu-buru setelah menerima telepon dari Bibi Imah. Sebagai seorang pengacara senior yang kini menjabat sebagai direktur utama di firma hukum ternama, ia memiliki pembawaan yang sangat tenang namun tegas. Begitu melihat kondisi Ibu Sri Winarti yang nampak sangat kurus dan pucat, Pak James langsung mengambil alih semua urusan administrasi. Ia segera melunasi seluruh biaya rumah sakit menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu agar Nirma Wigati tetap mendapatkan perawatan terbaik. Pak James merasa sangat marah saat mendengar bahwa Niko Armanu tega menguras rekening istrinya sendiri dan pergi berlibur ke luar negeri di saat kondisi kritis. Di dalam ruang perawatan yang kini sudah pindah ke kamar VIP berkat bantuan Pak James, Nirma Wigati mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, ia sudah mampu menggerakkan jari-jarinya dan merespons suara. Saat Pak James mendekat dan membisikkan bahwa semua urusan sedang ditangani, Nirma meneteskan air mata. Ia ingin bicara, namun tenggorokannya masih terasa sangat kaku akibat selang pernapasan yang baru saja dilepas. Pak James menyuruh Nirma untuk tetap tenang dan fokus pada kesembuhannya, sementara ia akan mulai menelusuri aliran dana yang telah dipindahkan secara tidak sah oleh Niko. Bibi Imah kemudian menyerahkan kartu memori kamera dashboard yang ia simpan kepada Pak James. Ia menceritakan kecurigaannya tentang sabotase kendaraan yang dialami oleh Nirma. Pak James menerima benda tersebut dengan saksama dan berjanji akan memeriksanya melalui ahli digital forensik yang bekerja di kantornya. Ia menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar pencurian uang dalam keluarga, melainkan ada indikasi percobaan pembunuhan yang terencana. Pak James meminta Bibi Imah dan Ibu Sri untuk tetap waspada dan tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk pihak rumah sakit, bahwa Nirma sudah mulai sadar sepenuhnya. Sementara itu, melalui layar televisi di ruang tunggu, Loli Minarsi terus mengunggah momen kebahagiaannya di Finlandia. Ia memamerkan tumpukan tas belanja dari toko-toko mewah dan santapan makan malam yang harganya setara dengan biaya hidup Ibu Sri selama setahun. Loli bahkan menuliskan status yang sangat provokatif,
mengatakan bahwa hidup terasa sangat indah saat beban berat dalam keluarga sudah hilang. Unggahan itu ditonton oleh Bibi Imah dengan perasaan geram. Ia tidak menyangka bahwa adik ipar majikannya itu bisa sebegitu jahatnya memamerkan kemewahan di atas penderitaan kakaknya sendiri yang sedang berjuang hidup. Niko Armanu juga tidak mau kalah. Ia mengunggah foto bersama Ibu Sasmi Regina di depan sebuah hotel mewah dengan latar belakang cahaya aurora. Niko menuliskan bahwa ia kini siap mengambil alih tanggung jawab besar sebagai pemimpin perusahaan dan akan membawa keluarga mereka menuju puncak kesuksesan yang baru. Ia seolah-olah sudah menganggap Nirma benar-benar sudah meninggal dunia. Ibu Sasmi nampak tersenyum lebar dalam foto tersebut, mengenakan jaket bulu mahal yang ia beli menggunakan uang hasil curian dari rekening Nirma. Tidak ada raut penyesalan atau rasa sedih sedikit pun di wajah mereka berdua. Pak James mulai bekerja dengan cepat. Ia menemukan fakta hukum bahwa meskipun Niko telah memindahkan uang ke rekening pribadinya, transaksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan sah dari pemilik rekening dalam kondisi sadar. Pak James menyiapkan gugatan darurat untuk membekukan aset tersebut atas dasar pencurian dan penyalahgunaan akses elektronik. Namun, ia memerlukan waktu beberapa hari agar proses hukum ini berjalan tanpa memicu kecurigaan Niko yang sedang berada di luar negeri. Pak James ingin Niko tetap merasa tenang di Finlandia agar ia menghabiskan sisa uang tunai yang mereka bawa, sehingga saat mereka pulang, mereka benar-benar tidak memiliki pegangan apapun. Kondisi Nirma semakin membaik. Ia mulai bisa duduk dan meminum sedikit air secara mandiri. Ia memanggil ibunya dengan suara yang serak dan meminta Ibu Sri untuk tidak lagi menangis. Nirma mengatakan bahwa ia mendengar semua ucapan Niko dan Ibu Sasmi selama ia tidak sadarkan diri. Ia tahu tentang rencana mereka untuk membuangnya jika ia meninggal dan rencana untuk menjual rumah peninggalan ayahnya. Nirma meminta Pak James untuk segera memproses penjualan rumah mewah yang mereka tempati saat ini kepada seorang kolektor properti yang merupakan rekan bisnis Pak James. Nirma ingin rumah itu sudah berpindah tangan sebelum Niko kembali ke tanah air. Malam harinya, Nirma memanggil Teddy Wahrianto ke samping ranjangnya. Ia memeluk anaknya itu dengan sangat erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya lagi. Nirma berjanji kepada Teddy bahwa mereka akan memulai hidup baru di tempat yang lebih tenang dan jauh dari orang-orang jahat. Teddy yang masih kecil belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Namun ia merasa sangat bahagia karena ibunya sudah bisa kembali memeluknya. Di sudut ruangan, Bibi Imah dan Ibu Sri saling berpegangan tangan, menyadari bahwa badai besar akan segera datang menerjang Niko dan keluarganya saat mereka menginjakan kaki kembali di bandara nanti. Pak James Waryanto membawa sebuah laptop ke ruang perawatan Nirma Wigati pada pagi hari yang gerimis itu. Dengan wajah yang sangat serius, ia menunjukkan hasil analisis forensik digital dari kartu memori kamera dashboard yang diberikan oleh Bibi Imah. Di dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa beberapa jam sebelum kecelakaan, Niko Armanu sempat mengutak-atik bagian kolong mobil di garasi saat rumah sedang sepi. Melalui audio yang terekam, terdengar Niko bergumam bahwa rem tersebut tidak akan berfungsi saat mobil mencapai kecepatan tinggi di jalan tol. Nirma menyaksikan video itu dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari bahwa suaminya sendiri memang berniat mengakhiri hidupnya demi harta. Nirma segera meminta Pak James untuk mengamankan bukti tersebut dan tidak melaporkannya ke polisi terlebih dahulu. Ia menginginkan sebuah skenario pembalasan yang lebih menyakitkan daripada sekadar jeruji besi. Nirma ingin melihat Niko, Ibu Sasmi Regina, dan Loli Minarsi merasakan penderitaan dari titik terendah tanpa memiliki tempat untuk pulang. Nirma menginstruksikan Pak James untuk segera menyelesaikan proses balik nama dan penjualan rumah mewah mereka. Ia sudah tidak sudi lagi menginjakan kaki di rumah yang penuh dengan jejak pengkhianatan itu. Uang hasil penjualan rumah tersebut langsung dialihkan ke sebuah yayasan amanah atas nama Teddy Wahrianto yang tidak bisa disentuh oleh Niko. Di Finlandia, Loli Minarsi kembali berulah di media sosial. Ia mengunggah sebuah video pendek yang memperlihatkan dirinya sedang membuang sebuah cincin pemberian Nirma ke tumpukan salju sambil tertawa. Loli menuliskan bahwa ia tidak butuh barang-barang murah dari orang yang sudah tidak berguna. Video itu menyebar dengan cepat dan dilihat oleh rekan-rekan kerja Nirma. Banyak orang yang mulai merasa curiga dan geram dengan perilaku keluarga Niko. Namun, Niko tetap merasa di atas angin. Ia bahkan sempat menelepon kantor dan memperkenalkan dirinya sebagai direktur utama yang baru,
memerintahkan para staf untuk menyiapkan penyambutan besar saat ia kembali nanti. Ibu Sasmi Regina dengan sombongnya menelepon Bibi Imah melalui panggilan video. Ia memamerkan tumpukan perhiasan emas yang ia beli di Helsinki. Dengan nada menghina, ia menyuruh Bibi Imah untuk segera membersihkan kamar utama, karena ia berencana merombak seluruh dekorasi rumah peninggalan orang tua Nirma itu menjadi seleranya yang mewah. Ibu Sasmi bahkan menyumpahi agar Nirma segera dikuburkan agar rumah tersebut tidak terasa bau rumah sakit. Bibi Imah hanya diam dan mendengarkan dengan sabar, sambil sesekali melirik ke arah Nirma yang sedang memperhatikan pembicaraan itu dari kejauhan dengan tatapan yang sangat tajam. Pak James memberitahukan bahwa pembeli rumah mewah Nirma adalah seorang pengusaha properti yang sangat disiplin. Kesepakatan telah ditandatangani, dan pengosongan rumah harus dilakukan dalam waktu 3 hari ke depan. Nirma segera meminta Bibi Imah dan Ibu Sriwinarti untuk mulai memindahkan barang-barang pribadi mereka ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang baru saja ia beli. Ia sengaja meninggalkan perabotan mewah milik keluarga Niko tetap di sana agar mereka tidak curiga. Nirma ingin mereka benar-benar merasa memiliki segalanya sampai pada saat mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki apapun. Kondisi fisik Nirma kini sudah jauh lebih kuat. Ia mulai belajar berjalan kembali dengan bantuan tongkat, didampingi oleh Teddy Wahrianto yang selalu setia di sisinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah langkah menuju keadilan. Nirma juga mulai menghubungi beberapa manajer di perusahaannya secara rahasia. Ia memberikan instruksi agar seluruh sistem keuangan perusahaan dikunci dan semua akses milik Niko dicabut tepat saat pesawat mereka mendarat di tanah air. Nirma ingin memastikan bahwa saat Niko kembali, ia tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan kekuasaan yang selama ini ia bangga-banggakan. Ibu Sriwinarti merasa cemas dengan keselamatan Nirma, namun Nirma meyakinkan ibunya bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan kedua ini untuk sebuah tujuan yang besar. Nirma tidak lagi merasa sedih saat melihat foto-foto kemewahan suaminya di luar negeri. Baginya, Niko dan keluarganya hanyalah sekumpulan parasit yang sedang menikmati jamuan terakhir sebelum dibasmi. Nirma bahkan sempat tersenyum kecil saat melihat unggahan terakhir Niko yang menyatakan bahwa mereka telah menghabiskan seluruh uang tunai yang mereka bawa dan akan segera pulang untuk mengambil lebih banyak lagi dari brankas rumah. Malam itu, Pak James mengonfirmasi bahwa rekening pribadi Niko yang berisi uang curian telah berhasil dibekukan atas perintah pengadilan berdasarkan bukti pencurian dalam keluarga dan manipulasi akses elektronik. Niko belum menyadari hal ini karena ia sedang dalam penerbangan pulang selama belasan jam. Di dalam rumah sakit, Nirma berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia sudah siap untuk menghadapi hari esok. Sebuah drama besar yang ia susun dengan rapi akan segera mencapai puncaknya, dan ia tidak akan memberikan ampun sedikit pun kepada mereka yang telah memvonis matinya sebelum waktunya. Pagi harinya, suasana di rumah mewah peninggalan orang tua Nirma Wigati nampak sangat sibuk. Bibi Imah, sesuai instruksi rahasia dari Nirma, mulai mengemasi barang-barang pribadi milik Nirma, Ibu Sriwinarti, dan Teddy Wahrianto. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak memancing kecurigaan penjaga keamanan komplek yang biasa disuap oleh Niko Armanu. Semua pakaian, dokumen penting, dan foto-foto kenangan dipindahkan ke sebuah mobil box sewaan yang segera meluncur menuju rumah sederhana di pinggiran kota. Bibi Imah hanya menyisakan barang-barang milik Niko, Ibu Sasmi Regina, dan Loli Minarsi di tempatnya, termasuk perabotan mewah yang sebenarnya dibeli dengan uang Nirma. Di rumah sakit, Nirma Wigati sudah bisa berdiri tegak tanpa bantuan tongkat untuk waktu yang lebih lama. Pak James Waryanto datang membawa dokumen penyitaan dan bukti bahwa rumah tersebut sudah resmi terjual secara hukum. Pak James menjelaskan bahwa kolektor properti yang membeli rumah itu akan mengirimkan tim keamanan baru untuk berjaga di sana mulai sore ini. Semua kunci pintu dan kode akses pengamanan rumah telah diganti secara total. Nirma mengangguk puas. Ia membayangkan bagaimana wajah suaminya saat mendapati kunci rumahnya tidak lagi berfungsi. Dendam yang selama ini ia simpan mulai berubah menjadi sebuah rencana eksekusi yang dingin dan terukur. Melalui pantauan internet di pesawat yang menyediakan layanan Wi-Fi, Niko Armanu mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia mencoba mengakses aplikasi perbankan untuk mengecek sisa dana di rekening pribadinya. Namun aplikasi tersebut selalu menampilkan pesan kesalahan akses.
Niko mencoba menghubungi sekretaris kantor untuk menanyakan masalah gaji para manajer yang harus dibayarkan. Namun panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Niko mulai berkeringat dingin. Namun ia berusaha menenangkan diri di depan Ibu Sasmi dan Loli. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa sinyal di atas pesawat sedang buruk dan semua akan kembali normal saat mereka mendarat. Ibu Sasmi Regina yang duduk di kelas bisnis terlihat sedang mematut diri di cermin kecil, mengenakan kalung berlian baru yang harganya sangat fantastis. Ia tidak henti-hentinya mengagumi kecantikannya sendiri dan membayangkan betapa iri para tetangga saat melihat oleh-oleh mewah yang ia bawa dari Finlandia. Sementara itu, Loli Minarsi sedang sibuk mengedit video perjalanannya untuk diunggah saat mendarat nanti. Loli sama sekali tidak sadar bahwa saldo di kartu kredit tambahannya sudah mencapai limit dan tidak bisa digunakan lagi untuk membayar biaya bagasi tambahan yang sangat berat di bandara nanti. Mereka benar-benar berada di puncak khayalan sebelum akhirnya dijatuhkan ke dasar kenyataan. Pak James memberitahu Nirma bahwa ada satu rahasia lagi yang ditemukan dari catatan keuangan perusahaan. Ternyata, Niko selama ini sering melakukan penggelapan dana kantor untuk membiayai gaya hidup mewah Loli Minarsi. Niko bahkan memberikan jabatan fiktif kepada adiknya itu dengan gaji yang sangat tinggi tanpa pernah bekerja sekalipun. Nirma merasa sangat muak. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara sekeluarga ular di dalam rumahnya sendiri. Nirma meminta Pak James untuk menyiapkan laporan ini sebagai senjata tambahan jika Niko mencoba menuntut hak asuh Teddy atau mencoba menggugat pembatalan penjualan rumah. Sore itu, tim keamanan baru yang dikirim oleh pembeli rumah tiba di lokasi. Mereka secara resmi mengambil alih penjagaan dan meminta para staf rumah tangga yang biasa bekerja untuk Niko untuk segera berkemas dan pulang. Bibi Imah adalah orang terakhir yang keluar dari rumah itu setelah memastikan tidak ada satupun barang milik Nirma yang tertinggal. Ia menyerahkan kunci lama kepada komandan regu keamanan dan pergi dengan perasaan lega yang luar biasa. Bibi Imah merasa ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran terhadap semua parasit yang selama ini menghisap darah kehidupan Nirma Wigati. Ibu Sri Winarti yang sudah berada di rumah sederhana yang baru merasa sangat tenang. Rumah itu kecil namun sangat asri dan jauh dari hiruk-pikuk kesombongan yang biasa ia temui di lingkungan lama. Teddy Wahrianto nampak senang bermain di halaman rumah yang baru, meskipun ia sesekali menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Ibu Sri hanya bisa memeluk cucunya itu sambil membisikkan bahwa ibunya sebentar lagi akan menjemput mereka untuk memulai hidup yang jauh lebih bahagia. Ibu Sri merasa bersyukur karena meskipun mereka kehilangan rumah mewah, mereka mendapatkan kembali kedamaian yang selama ini hilang karena tekanan dari Ibu Sasmi. Pesawat yang membawa Niko dan keluarganya akhirnya memasuki wilayah udara Indonesia dan mulai menurunkan ketinggian untuk mendarat. Niko menatap keluar jendela dengan perasaan cemas yang semakin memuncak. Sementara Ibu Sasmi dan Loli sudah mulai memakai kacamata hitam mereka agar terlihat seperti pesohor yang baru pulang dari luar negeri. Mereka tidak tahu bahwa di pintu kedatangan, tidak ada sopir pribadi yang menjemput, tidak ada karpet merah yang terbentang, dan tidak ada lagi rumah mewah yang menanti mereka. Yang ada hanyalah kehampaan dan serangkaian kejutan pahit yang telah dirancang dengan sangat teliti oleh seorang wanita yang mereka vonis sudah mati. Pesawat yang membawa Niko Armanu, Ibu Sasmi Regina, dan Loli Minarsi akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Niko langsung mengaktifkan ponselnya dengan harapan mendapatkan ratusan pesan penghormatan dari kantor. Namun yang ia temukan justru keheningan. Tidak ada satupun pesan dari sopir pribadi atau sekretarisnya. Ia mencoba menghubungi nomor sopir berkali-kali, namun nomor tersebut tidak aktif. Niko mulai merasa panik, namun ia berusaha menutupi kegelisahannya di hadapan Ibu Sasmi yang sedang sibuk merapikan jaket bulunya agar terlihat mentereng saat keluar dari pintu kedatangan. Ibu Sasmi Regina berjalan dengan dagu terangkat, diikuti oleh Loli Minarsi yang mendorong kereta penuh dengan koper bermerek hasil belanjaan mereka di Finlandia. Mereka berdiri di area penjemputan selama hampir 1 jam, namun mobil mewah yang mereka harapkan tidak kunjung datang. Udara Jakarta yang panas mulai membuat Ibu Sasmi mengeluh dan mengeluarkan sumpah serapah. Ia memaki-maki sopir mereka yang dianggap tidak tahu diri karena berani membuat keluarga direktur utama menunggu. Loli pun mulai merasa malu karena beberapa orang mulai memperhatikan tumpukan koper mereka yang sangat banyak namun tidak ada yang menjemput. Karena sudah tidak tahan dengan panas dan rasa malu, Niko terpaksa memesan taksi daring.
Namun, masalah baru muncul saat ia mencoba melakukan pembayaran melalui aplikasi. Saldo uang elektroniknya kosong dan kartu kreditnya selalu ditolak oleh sistem. Nico terpaksa merogoh kantongnya untuk mencari uang tunai. Namun ia hanya menemukan sisa beberapa lembar mata uang euro yang tidak bisa digunakan untuk membayar taksi. Dengan wajah memerah karena malu, ia harus meminjam uang sisa belanjaan Loli yang jumlahnya sangat terbatas hanya untuk bisa pulang menuju rumah mereka. Di rumah sakit, Nirma Wigati sudah berganti pakaian santai dan bersiap untuk keluar. Ia nampak jauh lebih segar dan kuat. Pak James Waryanto datang menjemputnya dengan mobil pribadi yang tidak mencolok. Nirma meminta Pak James untuk mengantarkannya terlebih dahulu ke rumah lamanya. Namun bukan untuk masuk, melainkan hanya untuk menyaksikan pemandangan dari kejauhan. Nirma ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana para pengkhianat itu menyadari bahwa dunia mereka telah hancur. Bibi Imah dan Ibu Sri Winarti sudah menunggu di rumah baru dengan perasaan berdebar, memantau pergerakan Nico melalui informasi dari Pak James. Sementara itu, di dalam taksi menuju rumah, Ibu Sasmi Regina terus menggerutu. Ia merencanakan akan segera memecat seluruh staf rumah tangga, karena dianggap tidak becus bekerja saat mereka tidak ada. Loli Minarsi sibuk memeriksa media sosialnya. Namun ia terkejut saat menyadari bahwa akses ke akun perusahaan yang biasa ia gunakan untuk pamer sudah diblokir. Loli mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Tetapi Nico membentaknya dan menyuruhnya diam. Nico bersikeras bahwa ini mungkin hanya kesalahan sistem, akibat ia terlalu lama berada di luar negeri, dan semuanya akan beres begitu mereka sampai di rumah dan membuka brankas. Taksi akhirnya berhenti di depan gerbang rumah mewah yang selama ini mereka banggakan. Namun, Nico tertegun melihat suasana rumah yang sangat berbeda. Pagar rumah terkunci rapat dengan rantai besar dan ada papan pengumuman yang menyatakan bahwa properti tersebut telah berpindah tangan. Penjaga keamanan yang berdiri di depan gerbang bukan lagi orang yang Nico kenal. Saat Nico mencoba merangsek masuk dan membentak penjaga tersebut, ia justru didorong mundur. Penjaga itu dengan tegas menyatakan bahwa pemilik baru tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa janji temu, terutama orang-orang yang tidak memiliki hak atas bangunan tersebut. Ibu Sasmi Regina berteriak histeris dan mulai memukul-mukul pagar. Ia mengeluarkan kata-kata kotor dan sumpah serapah kepada para penjaga, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi karena telah menghalangi pemilik rumah. Loli Minarsi mulai menangis ketakutan saat melihat koper-koper mereka diturunkan oleh sopir taksi di pinggir jalan, karena Nico tidak bisa membayar biaya tambahan waktu tunggu. Orang-orang di sekitar komplek mulai keluar rumah dan menonton drama tersebut. Mereka yang selama ini muak dengan kesombongan Ibu Sasmi kini justru berbisik-bisik dan menertawakan kondisi mereka yang nampak seperti gelandangan kaya. Dari dalam mobil Pak James yang terparkir agak jauh, Nirma Wigati memperhatikan kejadian itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia melihat suaminya yang nampak sangat kecil dan tidak berdaya saat mencoba mendobrak pintu yang kuncinya sudah ia ganti. Nirma merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Namun ia belum puas. Ini hanyalah awal dari kejatuhan mereka yang sesungguhnya. Ia meminta Pak James untuk menyalakan mesin mobil dan pergi dari sana. Nirma ingin mereka merasakan dinginnya malam di trotoar sebelum ia memberikan kejutan terakhir yang akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menyakitinya. Nico Armanu terduduk lemas di atas salah satu koper besarnya yang masih tertempel stiker bagasi Bandara Helsinki. Keringat dingin mengucur deras di dahi meski hari mulai beranjak sore dan udara sedikit mendingin. Di sampingnya, Ibu Sasmi Regina masih tidak berhenti berteriak, memaki setiap orang yang lewat dengan suara melengking yang mulai serak. Ia menuduh para penjaga keamanan itu telah bekerja sama dengan maling untuk merampok rumah anaknya. Namun, para penjaga itu tetap bergeming, hanya menatap datar seolah-olah Ibu Sasmi hanyalah angin lalu. Loli Minarsi terlihat sibuk menelepon teman-temannya untuk meminta tumpangan, namun satu persatu panggilannya ditolak atau bahkan tidak diangkat sama sekali. Nico mencoba sekali lagi menghubungi nomor ponsel Nirma Wigati, sebuah tindakan putus asa yang seharusnya ia lakukan sejak mendarat. Ia terkejut bukan main saat nada sambung terdengar aktif. Padahal, ia mengira ponsel itu sudah disita rumah sakit atau kehabisan daya di samping tempat tidur, mayat hidup, istrinya. Panggilannya diangkat. Namun bukan suara lemah Nirma yang terdengar, melainkan suara berat dan berwibawa dari Pak James Waryanto.
Pak James dengan nada dingin memberitahu Nico bahwa semua akses rumah dan aset perusahaan telah dialihkan secara legal, karena adanya temuan manipulasi data dan pencurian dana perusahaan. Ibu Sasmi yang mendengar suara Pak James langsung merampas ponsel dari tangan Nico. Ia mengeluarkan sumpah serapah, mengancam akan menuntut Pak James karena dianggap telah mencuci otak Nirma yang sedang sakit. Ibu Sasmi berteriak bahwa rumah itu adalah hak putranya sebagai suami sah. Namun, Pak James hanya menjawab singkat bahwa secara hukum, rumah tersebut adalah warisan tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat dan kini sudah resmi terjual untuk melunasi utang-utang perusahaan yang timbul akibat penggelapan dana yang dilakukan Nico. Sambungan telepon diputus sepihak, meninggalkan Ibu Sasmi yang gemetar hebat karena amarah dan ketakutan yang mulai menjalar. Di dalam mobil yang terparkir 2 blok dari sana, Nirma Wigati memejamkan mata sejenak. Ia mendengar setiap teriakan mertuanya melalui pengeras suara di ponsel Pak James. Ada rasa sesak yang perlahan menguap, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Nirma menginstruksikan Pak James untuk mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Nico. Pesan itu berisi alamat sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat di mana barang-barang pribadi Nico dan keluarganya dibuang. Nirma ingin mereka pergi ke sana malam ini juga agar tidak terus-menerus membuat keributan di lingkungan komplek yang selama ini ia jaga nama baiknya. Nico menerima pesan tersebut dan membacanya dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa uang tunai yang sangat sedikit, ia terpaksa menyewa sebuah mobil bak terbuka yang sedang lewat untuk mengangkut tumpukan koper mewah mereka menuju alamat yang diberikan. Ibu Sasmi dan Loli terpaksa duduk di bak belakang bersama koper-koper mereka, karena kabin depan hanya cukup untuk sopir dan Nico. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang wanita yang beberapa jam lalu merasa sebagai sosialita kelas atas, kini harus duduk beralaskan lantai besi mobil bak yang kotor dan berdebu di sepanjang jalan raya. Sepanjang perjalanan, Loli terus menangis sesenggukan. Ia melihat gaun-gaun mahalnya terkena debu jalanan dan asap knalpot. Ia merasa hidupnya telah berakhir saat itu juga. Ibu Sasmi sendiri mulai meratapi nasibnya, menyalahkan Nico karena dianggap kurang rapi dalam memindahkan uang Nirma. Nico hanya bisa diam, kepalanya terasa ingin pecah. Ia memikirkan bagaimana caranya ia bisa menjelaskan semua ini kepada rekan bisnisnya, atau bagaimana ia akan makan besok pagi. Keangkuhan yang ia bawa dari Finlandia kini telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia tidak lagi memiliki kekuasaan apapun. Setibanya di alamat yang dituju, ternyata itu bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah gudang penyimpanan yang pengap dan gelap. Di depan pintu gudang, sudah menumpuk kantong-kantong plastik besar berisi pakaian dan barang pribadi mereka yang dikemasi secara asal-asalan oleh tim keamanan rumah. Bibi Imah sengaja meninggalkan pesan di atas tumpukan baju itu, menuliskan bahwa ini adalah sisa-sisa harta mereka yang tidak berharga. Tidak ada kasur, tidak ada AC. Dan tidak ada pelayan yang akan menyiapkan makan malam untuk mereka. Hanya ada tumpukan barang dan suara jangkrik di tengah malam yang sunyi. Nico mencoba membuka pintu gudang, namun ternyata sudah digembok dari luar dengan instruksi bahwa mereka hanya boleh mengambil barang dan dilarang menginap di sana. Mereka benar-benar tidak punya tempat untuk berteduh. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, 3 orang yang tadinya merasa di atas awan itu kini berdiri termenung di samping tumpukan barang-barang mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa malam ini mereka harus mencari tempat penginapan murah, sebuah kenyataan yang sangat menghina harga diri mereka. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sebuah mobil hitam bergerak perlahan meninggalkan lokasi, membawa Nirma yang kini sudah siap untuk langkah pembersihan berikutnya. Malam yang dingin di pinggiran kota terasa semakin mencekam bagi Nico Armanu dan keluarganya. Di depan gudang penyimpanan yang gelap, mereka terpaksa membongkar beberapa koper hanya untuk mencari pakaian yang lebih tebal guna menghalau angin malam. Ibu Sasmi Regina duduk di atas aspal dengan wajah yang nampak sangat kusam. Sisa-sisa riasan mahalnya luntur oleh keringat dan air mata amarah. Ia terus mengutuk Nirma Wigati dengan kata-kata yang sangat tajam, menyebut menantunya itu sebagai iblis yang berpura-pura mati hanya untuk menjatuhkan keluarga mereka. Loli Minarsi hanya bisa meringkuk di samping tumpukan kantong plastik, merasa bahwa semua pengikutnya di media sosial akan segera menertawakan kehancurannya. Nico mencoba mencari hotel terdekat melalui ponselnya, namun kenyataan pahit kembali menghantam.
Semua akses perbankan digitalnya telah dikunci sepenuhnya oleh sistem pusat atas instruksi manajer keuangan perusahaan yang sudah berada di bawah kendali Nirma. Ia bahkan tidak bisa memesan kamar di penginapan kelas melati sekalipun. Dengan sisa uang tunai yang sangat menipis, Niko terpaksa berjalan kaki menuju sebuah warung kelontong yang masih buka untuk membeli air mineral dan roti murahan. Ia yang biasanya makan di restoran berbintang, kini harus mengunyah roti tawar kering di pinggir jalan bersama ibu dan adiknya seperti orang yang tidak memiliki harga diri. Di tempat lain, Nirma Wigati sedang duduk di ruang tamu rumah sederhananya yang hangat. Ia sedang memeriksa laporan aset dari Pak James Waryanto. Ternyata, selama Nirma koma, Niko tidak hanya mencuri uang tunai, tetapi juga sempat mencoba menjaminkan sertifikat tanah milik keluarga Nirma ke pihak ketiga. Untungnya, Pak James bertindak cepat dengan memblokir semua aktivitas notaris yang berhubungan dengan nama Niko Armanu. Nirma merasa sangat bersyukur karena Tuhan memberikannya kesadaran tepat pada waktunya. Ia menatap Ibu Sri Winarti yang sedang merapikan tempat tidur untuk Teddy Wahrianto dengan perasaan haru yang mendalam. Nirma meminta Pak James untuk mulai mengirimkan surat panggilan resmi kepada Niko terkait penggelapan dana perusahaan. Nirma ingin jabatan direktur utama yang sempat diklaim oleh Niko secara sepihak di media sosial menjadi bumerang baginya. Ia akan menuntut Niko atas setiap rupiah yang digunakan selama liburan di Finlandia sebagai utang pribadi yang harus dibayar secara mencicil seumur hidupnya. Nirma tidak ingin Niko dipenjara dalam waktu dekat. Ia ingin suaminya itu merasakan bagaimana rasanya hidup dalam jeratan utang dan kemiskinan sistematis yang tidak berujung, persis seperti penderitaan yang Niko rencanakan untuknya. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, Niko dan keluarganya terbangun dengan tubuh yang kaku karena tidur bersandar pada tumpukan koper di depan gudang. Ibu Sasmi Regina mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Namun ia tidak punya pilihan selain terus bergerak. Mereka terpaksa menjual beberapa barang belanjaan mewah dari Finlandia ke sebuah toko barang bekas di dekat pasar dengan harga yang sangat rendah hanya untuk mendapatkan uang makan. Loli Minarsi menangis histeris saat tas bermerek yang ia bangga-banggakan hanya dihargai beberapa ratus ribu rupiah oleh pemilik toko yang tahu bahwa mereka sedang dalam kondisi terdesak. Niko menerima sebuah pesan elektronik yang masuk ke ponselnya. Itu adalah surat resmi dari kantor hukum Pak James Waryanto. Surat itu menyatakan bahwa Niko Armanu secara resmi diberhentikan dari segala posisi di perusahaan dan dilarang mendekati kantor atau fasilitas milik Nirma Wigati dalam radius tertentu. Niko juga diberitahu bahwa rumah lama mereka telah dikosongkan dan barang-barang yang ada di gudang harus segera dipindahkan dalam waktu 24 jam atau akan dihancurkan. Kabar ini membuat Niko hampir jatuh pingsan di tengah pasar. Ia merasa dunia benar-benar telah tertutup rapat baginya. Ibu Sasmi Regina yang mendengar berita itu bukannya sadar, malah semakin menjadi-jadi. Ia memaksa Niko untuk mendatangi rumah sakit tempat Nirma dirawat, mengira Nirma masih ada di sana. Ia berencana untuk membuat keributan dan menuntut hak, nafkah, bagi dirinya sebagai ibu mertua. Namun, saat mereka tiba di rumah sakit dengan menumpang angkutan umum yang berdesakan, petugas keamanan rumah sakit sudah memegang foto mereka. Mereka dilarang masuk dan diusir secara kasar karena dianggap sebagai pengganggu kenyamanan pasien. Mereka berdiri di depan gerbang rumah sakit dengan pakaian yang mulai kotor, ditonton oleh banyak orang sebagai keluarga yang tidak tahu malu. Nirma menyaksikan kejadian itu melalui laporan video pendek yang dikirimkan oleh salah satu staf keamanan rumah sakit. Ia tidak merasa iba sedikit pun. Ia teringat kembali momen di mana Ibu Sasmi mengatakan bahwa ia adalah pembawa sial yang lebih baik mati. Nirma kini menyadari bahwa keadilan bukan hanya soal mendapatkan kembali harta yang dicuri, tetapi tentang melihat para penindas menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apapun tanpa harta orang lain. Nirma menarik napas panjang, bersiap untuk babak selanjutnya di mana ia akan secara resmi menampakkan diri di hadapan Niko sebagai wanita yang telah bangkit sepenuhnya dari maut. Niko Armanu, Ibu Sasmi Regina, dan Loli Minarsi kini terjepit dalam kehinaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena tidak lagi memiliki akses ke hotel atau rumah manapun, mereka terpaksa menumpang di sebuah kontrakan sempit di gang buntu yang pengap, jauh dari kemewahan yang mereka nikmati di Finlandia. Ruangan itu hanya beralaskan semen dingin dengan satu lampu bohlam yang redup. Ibu Sasmi terus saja meratapi nasibnya, memaki-maki Niko karena dianggap gagal mengamankan harta Nirma.
Loli hanya bisa terdiam memandangi koper-koper mahalnya yang kini nampak kusam dan tidak berguna di ruangan yang berbau lembab itu. Pada saat yang sama, Pak James Waryanto memberikan kabar kepada Nirma Wigati bahwa Niko mulai mencoba menghubungi beberapa relasi bisnis lama untuk meminjam uang. Namun, Nirma sudah selangkah lebih maju. Ia telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh jaringan bisnisnya, menjelaskan secara lugas tentang penggelapan dana dan percobaan sabotase yang dilakukan Niko. Nama Niko kini telah masuk dalam daftar hitam di dunia bisnis. Tidak ada satupun manajer atau direktur utama dari perusahaan rekanan yang mau mengangkat telepon darinya. Niko benar-benar terisolasi secara finansial dan sosial, persis seperti rencananya untuk mengisolasi Nirma saat koma. Nirma merasa kondisi fisiknya sudah pulih 100%. Ia memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya secara langsung. Dengan mengenakan pakaian kerja yang rapi dan elegan, didampingi oleh Pak James dan Bibi Imah, Nirma mendatangi lokasi kontrakan Niko. Ia ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa wanita yang mereka anggap sudah mati kini berdiri tegak sebagai pemilik sah atas semua yang mereka inginkan. Nirma turun dari mobil dengan tenang, sementara Bibi Imah menunjukkan jalan menuju pintu kontrakan yang nampak sangat menyedihkan itu. Saat pintu kontrakan dibuka, Niko yang sedang duduk lemas langsung terlonjak kaget. Ia mundur hingga menabrak tembok. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Ibu Sasmi Regina yang sedang berbaring langsung duduk tegak dengan mulut menganga, sementara Loli menjerit pelan dan menutup mulutnya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan sempit itu selama beberapa detik. Nirma hanya berdiri di depan pintu dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa benci yang meluap-luap, hanya ada kekosongan dan ketegasan yang mematikan. Niko mencoba bersuara dengan terbata-bata, memanggil nama Nirma dan mencoba mendekat untuk memohon ampun. Namun, Pak James segera menghalangi langkah Niko dengan sikap yang sangat tegas. Pak James menegaskan bahwa kehadiran mereka di sana bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menyerahkan dokumen penagihan utang secara resmi. Nirma kemudian berbicara dengan suara yang tenang namun sangat menusuk. Ia mengatakan bahwa ia mendengar setiap kata, setiap kutukan, dan setiap rencana keji yang mereka bisikkan di telinganya saat ia sedang berjuang di ruang icu. Ia menyebut bahwa setiap rupiah yang mereka habiskan di Finlandia kini telah dihitung sebagai kerugian perusahaan yang harus Niko bayar. Ibu Sasmi Regina, yang sempat terdiam, tiba-tiba mencoba mengeluarkan sifat aslinya. Ia mulai berteriak bahwa sebagai ibu mertua, ia tetap memiliki hak atas rumah dan harta Nirma. Ia bahkan berani mengeluarkan sumpah serapah, menyebut Nirma sebagai menantu yang tidak berbakti dan tega memiskinkan mertua sendiri. Nirma hanya tersenyum tipis mendengar teriakan itu. Ia mengingatkan Ibu Sasmi tentang rekaman di mana Ibu Sasmi menyuruh perawat untuk segera membawa Nirma ke kamar jenazah, karena dianggap hanya membuang uang. Seketika itu juga, nyali Ibu Sasmi ciut dan ia jatuh terduduk di lantai semen yang kotor. Nirma memberikan pilihan terakhir yang sangat pahit bagi Niko. Ia tidak akan melaporkan kasus sabotase rem mobil ke polisi dengan syarat Niko harus menandatangani surat pengakuan dosa secara tertulis dan menyerahkan seluruh aset sekecil apapun yang tersisa atas namanya. Nirma ingin Niko hidup sebagai warga biasa yang tidak punya apa-apa, tanpa nama besar dan tanpa jabatan. Jika Niko menolak, maka bukti rekaman sabotase itu akan langsung berpindah ke tangan penyidik kepolisian sore itu juga. Niko menatap surat di depannya dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari bahwa ia telah kalah secara total. Setelah Niko menandatangani surat itu dengan air mata penyesalan yang terlambat, Nirma berbalik arah menuju mobilnya. Ia tidak menoleh sedikit pun saat Loli mencoba memohon agar tas-tas mahalnya tidak disita. Nirma merasa beban di pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Ia meninggalkan gang sempit itu dengan perasaan puas, karena telah memberikan pelajaran berharga tentang harga dari sebuah pengkhianatan. Ia kini kembali ke rumah sederhananya, menyambut Teddy Wahrianto yang sudah menunggunya dengan senyuman, siap untuk memulai lembaran hidup baru sebagai seorang ibu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Niko Armanu menatap kertas yang baru saja ia tanda tangani dengan pandangan kosong, sementara suara deru mobil Nirma Wigati perlahan menjauh dari gang sempit itu. Ia kini secara resmi adalah seorang pria tanpa identitas kesuksesan, tanpa jabatan, dan tanpa masa depan. Di dalam kontrakan yang pengap itu,
Suasana menjadi sangat mencekam. Ibu Sasmi Regina mulai memukuli bahu Niko sambil meraung histeris, menyalahkan putranya karena dianggap terlalu lemah menghadapi Nirma. Ibu Sasmi tidak terima bahwa ia harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang kumuh sementara menantu yang ia kutuk kini kembali menjadi penguasa harta yang sangat melimpah. Loli Minarsi tidak jauh berbeda. Ia duduk di sudut ruangan sambil mencoba menjual sisa barang belanjaannya melalui situs jual beli bekas secara daring. Namun, setiap kali ia mengunggah foto barang tersebut, kolom komentar langsung dipenuhi oleh hujatan dari orang-orang yang mengetahui skandal keluarganya. Berita tentang pengkhianatan mereka telah menyebar luas ke seluruh relasi sosial mereka. Loli menyadari bahwa status sosialnya sudah mati. Tidak ada lagi teman-teman kelas atas yang mau menyapanya, apalagi memberikan bantuan. Mereka benar-benar terkucilkan di tengah kota yang luas, menjadi bahan gunjingan yang sangat memalukan bagi siapapun yang mengenal mereka. Di kantor pusat perusahaan, Nirma Wigati masuk ruang kerjanya dengan langkah yang sangat mantap. Para karyawan menyambutnya dengan rasa haru dan hormat yang luar biasa. Banyak dari mereka yang sebenarnya merasa tertekan selama Niko mencoba mengambil alih kekuasaan dengan cara yang arogan. Nirma segera mengadakan rapat besar bersama para manajer untuk memulihkan stabilitas perusahaan. Ia mencabut semua kebijakan konyol yang pernah dibuat Niko selama ia liburan di Finlandia. Nirma juga memberikan apresiasi khusus kepada staf yang tetap setia menjaga integritas perusahaan di saat situasi tidak menentu. Pak James Waryanto memberikan laporan tambahan bahwa Niko mulai didatangi oleh beberapa penagih utang pribadi. Ternyata, selama di Finlandia, Niko sempat meminjam uang tunai dari beberapa pihak tidak resmi karena kartu kreditnya yang terus-menerus bermasalah. Para penagih itu kini mencari Niko ke alamat lamanya. Namun karena rumah sudah terjual, mereka mulai melacak keberadaan Niko hingga ke area kontrakan. Nirma mendengarkan laporan itu dengan tenang. Ia membiarkan hukum alam bekerja. Ia tidak akan turun tangan untuk membantu, namun juga tidak akan menambah beban utang tersebut selama Niko menepati janjinya untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Ibu Sri Winarti datang ke kantor membawakan bekal makanan untuk Nirma, didampingi oleh Bibi Imah. Mereka melihat Nirma yang kini nampak sangat berwibawa sebagai direktur utama yang sejati. Ibu Sri merasa bangga karena anaknya tidak hanya sembuh dari maut, tetapi juga mampu mempertahankan martabat keluarga. Bibi Imah bercerita bahwa ia sempat melihat Loli Minarsi sedang mengantre di sebuah warung makan murah dengan pakaian yang sudah kusut. Sangat berbeda dengan penampilannya yang dulu selalu penuh dengan barang bermerek. Nirma hanya tersenyum tipis mendengar cerita itu, merasa bahwa setiap orang kini sudah berada di posisi yang seharusnya. Nirma memutuskan untuk menjual sisa-sisa barang mewah milik Niko yang sempat disita dari gudang penyimpanan. Hasil penjualannya ia sumbangkan sepenuhnya ke panti asuhan dan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Ia tidak ingin menyimpan satupun benda yang berhubungan dengan masa lalunya yang kelam bersama Niko. Baginya, pembersihan ini bukan hanya soal aset, tetapi juga pembersihan energi negatif di dalam hidupnya. Nirma ingin memastikan bahwa saat Teddy Wahrianto tumbuh besar nanti, ia hanya akan melihat jejak keberhasilan ibunya yang dibangun dengan kejujuran, bukan hasil dari pencurian atau penindasan terhadap orang lain. Malam itu, Niko mencoba menelepon Ibu Sri Winarti dengan suara memelas, meminta izin untuk bertemu dengan Teddy. Namun, Ibu Sri dengan sangat tegas menolak permintaan tersebut. Ia mengingatkan Niko bahwa saat Nirma sekarat, Niko sama sekali tidak peduli pada nasib anaknya dan justru sibuk berfoya-foya. Ibu Sri mengatakan bahwa Teddy kini sudah memiliki kehidupan yang tenang dan ia tidak ingin kehadiran Niko merusak kesehatan mental cucunya. Niko hanya bisa menangis sesenggukan di pinggir jalan, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk cinta dari anak kandungnya sendiri karena keserakahan yang tidak berujung. Nirma berdiri di balkon kantornya yang tinggi, menatap langit malam yang bersih. Ia teringat kembali momen saat ia hampir menyerah di ruang ICU. Namun suara tangis ibunya dan wajah kecil Teddy memberinya kekuatan untuk kembali. Ia menyadari bahwa kekuasaan sebagai direktur utama hanyalah sebuah alat untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Pembalasannya terhadap Niko dan keluarganya kini sudah hampir tuntas. Ia tidak lagi memiliki rasa benci yang membara, melainkan sebuah kepuasan karena telah berhasil menegakkan kebenaran. Ia siap untuk menutup hari itu dengan perasaan damai,
bersiap untuk menghadapi tantangan baru di hari esok. Nirma Wigati duduk di kursi kebesarannya sebagai direktur utama dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Fokusnya kini beralih sepenuhnya untuk menata masa depan perusahaan dan kesejahteraan para karyawannya. Ia telah memutus semua rantai yang menghubungkannya dengan masa lalu yang beracun. Melalui Pak James Waryanto, Nirma mendapatkan kabar bahwa Niko Armanu kini bekerja serabutan di sebuah pasar induk untuk menafkahi Ibu Sasmi Regina dan Loli Minarsi. Pria yang dulunya selalu tampil dengan jas mahal dan jam tangan mewah itu kini harus mengangkat karung-karung sayur demi beberapa lembar uang untuk makan sehari-hari. Ibu Sasmi Regina tidak lagi memiliki tenaga untuk berteriak atau mengeluarkan sumpah serapah. Kondisi kontrakan mereka yang sempit dan panas membuat kesehatannya menurun drastis. Ia sering terlihat duduk melamun di depan pintu kontrakan dengan tatapan kosong, meratapi hilangnya segala kemewahan yang dulu ia banggakan. Loli Minarsi pun kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi kecil untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Semua teman-teman sosialitanya telah memblokir nomor ponselnya, dan ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang tidak dipandang sama sekali. Nirma memutuskan untuk mengunjungi rumah sederhana di desa tempat Ibu Sri Winarti dan Teddy Wahrianto tinggal untuk sementara waktu. Ia ingin menikmati udara segar dan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan selama tinggal bersama Niko. Di sana, ia melihat Teddy tumbuh menjadi anak yang ceria dan sangat menyayangi neneknya. Nirma menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada luasnya rumah atau mewahnya liburan ke Finlandia, melainkan pada ketulusan hati orang-orang di sekitarnya. Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkannya dari lingkungan yang penuh dengan kepalsuan. Bibi Imah tetap setia mendampingi keluarga Nirma di rumah desa tersebut. Ia merasa bangga bisa menjadi saksi bagaimana majikannya bangkit dari titik terendah. Bibi Imah sering bercerita kepada tetangga sekitar tentang betapa kuatnya hati Nirma, tanpa pernah menyebutkan secara detail aib keluarga Niko. Nirma mengajarkan kepada semua orang di rumah itu untuk tetap rendah hati dan tidak menyimpan dendam yang berkepanjangan. Baginya, melihat Niko dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan yang dipaksakan sudah merupakan balasan yang setimpal atas semua pengkhianatan mereka. Pak James Waryanto datang berkunjung membawa kabar bahwa semua proses hukum administrasi terkait pemindahan dana ilegal sudah selesai. Secara hukum, Niko sudah tidak memiliki celah sedikit pun untuk menuntut apapun di masa depan. Pak James juga menyampaikan bahwa beberapa kolega bisnis yang dulu sempat tertipu oleh Niko kini memberikan apresiasi besar kepada Nirma atas keberaniannya mengungkap kebenaran. Perusahaan Nirma kini mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar dari para investor, karena dipimpin oleh sosok yang memiliki integritas tinggi. Suatu sore, saat Nirma sedang berjalan-jalan di sekitar pasar desa, ia melihat seseorang yang sangat ia kenali dari kejauhan. Itu adalah Niko, yang sedang menurunkan barang dari sebuah truk tua dengan pakaian yang sangat dekil. Mata mereka sempat beradu selama beberapa detik. Niko langsung menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata Nirma yang begitu jernih dan tenang. Tidak ada lagi keinginan dari Nirma untuk mendekat atau mencaci maki. Ia hanya terus berjalan melewati pria itu seolah-olah melewati orang asing yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Nirma kembali ke rumah dengan hati yang damai. Ia mengajak Ibu Sri Winarti dan Teddy untuk makan malam bersama di halaman rumah sambil menikmati cahaya bulan. Mereka bercengkrama tentang rencana sekolah Teddy dan masa depan perusahaan yang semakin cerah. Nirma merasa bahwa inilah kemenangan yang sesungguhnya, bukan saat ia melihat musuhnya hancur, melainkan saat ia mampu menemukan kembali kebahagiaannya sendiri tanpa terpengaruh oleh masa lalu. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi kekuatan yang luar biasa bagi dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Malam itu, Nirma menuliskan sebuah catatan kecil di buku hariannya tentang perjalanan hidup yang baru saja ia lalui. Ia menulis bahwa setiap rasa sakit adalah pelajaran, dan setiap pengkhianatan adalah cara Tuhan untuk menjauhkan kita dari orang yang salah. Ia berjanji akan terus menjadi pemimpin yang bijaksana dan ibu yang teladan bagi Teddy. Dengan hati yang lapang, Nirma mematikan lampu tidurnya, siap menyambut babak terakhir dari perjuangannya untuk memastikan bahwa keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang bersabar dan tetap berada di jalan yang benar. Nirma Wigati berdiri di depan cermin besar di kamar rumah sederhananya, merapikan setelan kerjanya dengan senyum tipis yang penuh kedamaian.
Hari ini adalah hari di mana ia secara resmi meluncurkan yayasan sosial baru yang ia dedikasikan untuk membantu pasien-pasien kurang mampu yang sedang berjuang di ruang ICU, persis seperti dirinya setahun yang lalu. Nirma tidak lagi mengejar status sebagai direktur utama yang ditakuti, melainkan pemimpin yang dicintai karena kepeduliannya. Ia telah mengubah seluruh rasa sakit akibat pengkhianatan menjadi bahan bakar untuk menebar kebaikan yang jauh lebih luas bagi banyak orang. Di pinggiran kota yang berdebu, Niko Armanu terduduk di trotoar depan sebuah gudang tua dengan napas yang terengah-engah. Tangannya yang dulu halus kini dipenuhi kapalan dan luka kecil akibat mengangkat beban berat setiap hari. Ia baru saja selesai bekerja sebagai buruh angkut dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi dan obat murah untuk ibunya. Ibu Sasmi Regina kini hanya bisa berbaring di atas kasur tipis di kontrakan mereka. Tubuhnya nampak sangat kurus dan semangat hidupnya telah padam total. Tidak ada lagi emas yang melilit lehernya. Tidak ada lagi sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong penuh penyesalan abadi. Loli Minarsi pulang ke kontrakan dengan langkah lunglai setelah seharian bekerja sebagai manajer toko kelontong di sebuah pasar tradisional. Ia tidak lagi memikirkan gaya hidup mewah atau liburan ke Finlandia. Tugasnya kini adalah mengurus ibunya yang sakit dan memastikan mereka tidak diusir dari kontrakan sempit itu. Sesekali ia melihat papan reklame besar di jalan yang menampilkan wajah Nirma sebagai tokoh inspiratif tahun ini. Loli hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa semua penghinaan yang dulu ia lontarkan kepada kakaknya kini berbalik menjadi beban mental yang harus ia tanggung seumur hidup. Pak James Waryanto datang ke rumah Nirma untuk memberikan laporan akhir mengenai penutupan seluruh kasus hukum. Niko sudah benar-benar kehilangan hak atas harta dan nama baiknya di mata hukum dan publik. Pak James menyampaikan bahwa meskipun Niko hidup dalam kemiskinan, pria itu tidak mencoba untuk melakukan tuntutan apapun lagi karena rasa malu yang sangat mendalam. Nirma menerima kabar itu dengan tenang. Ia merasa misinya untuk menegakkan keadilan telah selesai secara sempurna. Ia telah memiskinan para pengkhianat itu bukan karena haus akan harta, melainkan untuk memberikan mereka kesempatan merasakan hidup tanpa kepalsuan. Ibu Sri Winarti nampak sangat bahagia mengurus taman kecil di depan rumah desa mereka. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan kehilangan anaknya. Kebahagiaannya kini sederhana, melihat Nirma sehat dan Teddy Wahrianto tumbuh menjadi anak yang sopan dan cerdas. Bibi Imah masih setia di sana. Kini ia lebih seperti anggota keluarga daripada sekadar asisten rumah tangga. Mereka sering duduk bersama di teras saat sore hari, mensyukuri keajaiban Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari lembah kekelaman menuju cahaya kehidupan yang jauh lebih tenang dan asri. Teddy Wahrianto berlari menghampiri Nirma dan memeluk kaki ibunya dengan manja. Nirma menggendong putranya itu, merasakan detak jantung Teddy yang penuh dengan kehidupan. Nirma berjanji dalam hati bahwa Teddy tidak akan pernah merasakan pahitnya dikhianati oleh orang-orang terdekat seperti yang ia alami. Ia akan membesarkan Teddy dengan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Kekayaan yang kini ia miliki akan ia gunakan untuk menjamin masa depan Teddy tanpa harus mengandalkan harta warisan semata, melainkan dengan ilmu dan karakter yang kuat. Acara peresmian yayasan berjalan dengan sangat hikmat dan penuh haru. Nirma memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh tentang bagaimana keajaiban Tuhan bisa terjadi di saat-saat yang paling mustahil. Ia menekankan bahwa harta bisa hilang dalam sekejap, namun integritas dan ketulusan hati akan bertahan selamanya. Banyak audiens yang meneteskan air mata mendengar cerita perjuangannya, namun Nirma tidak lagi menangis. Ia tersenyum dengan wajah yang bersinar, menunjukkan bahwa ia adalah pemenang yang sesungguhnya dalam drama kehidupan yang ia jalani. Malam itu, Nirma duduk di teras rumah sederhananya bersama Ibu Sri Winarti dan Teddy, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi dendam, dan tidak ada lagi bayang-bayang Niko Armanu yang mengganggu pikirannya. Ia telah memaafkan masa lalu, namun tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang didapatnya. Nirma Wigati kini hidup dalam kedamaian abadi, dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus dari orang-orang yang tetap ada di sampingnya saat ia hanya memiliki 1% harapan hidup. Ia menutup matanya dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa hidup yang sederhana namun penuh cinta adalah kemewahan yang paling nyata. Kekayaan materi yang dirampas dengan cara khianat tidak akan pernah mendatangkan ketenangan,
melainkan hanya akan menjadi beban yang menghancurkan diri sendiri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keajaiban Tuhan akan selalu berpihak pada mereka yang memiliki ketulusan hati, terutama di tengah pengkhianatan orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung. Kejujuran adalah mata uang yang tidak akan pernah kedaluarsa, sementara keserakahan hanya akan menuntun seseorang pada penyesalan abadi di atas kehampaan harta yang dicuri. Bagaimana pendapat Anda mengenai ketegasan Nirma yang lebih memilih memiskinkan para pengkhianat daripada menjebloskan mereka ke penjara agar mereka merasakan penderitaan hidup setiap hari?